Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Basar Zulkifli. Di sini saya akan menerangkan tentang internet sehat. Menjaga kesehatan anak-anak dalam penggunaan internet serta dengan undang-undang, permasalahan dan solusinya. Jadi pertama ini adalah internet sehat. Internet sehat adalah penggunaan internet secara bijak dan bertanggung jawab dengan memprioritaskan keselamatan, kesehatan mental, dan fisik penggunanya, khususnya anak-anak. Ini melibatkan pemahaman tentang cara mengakses informasi yang positif, menghindari dampak buruk, serta menjaga privasi dan keamanan online. Yang kedua, kita ada permasalahan dalam penggunaan internet pada anak. Ini contohnya yang pertama itu adalah konten negatif. Konten negatif adalah suatu informasi atau materi yang dapat merugikan atau berdampak buruk bagi individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Konten negatif seringkali bersifat merusak, menyesatkan, atau mendorong perilaku yang merugikan. Di internet, konten negatif dapat dengan mudah menyebar, terutama di platform media sosial, situs web, dan aplikasi digital lainnya. Konten seperti ini bisa sangat berbahaya, baik bagi kesehatan mental maupun fisik, serta bisa menimbulkan ketegangan sosial, kebencian, dan bahkan tindakan ilegal. Contohnya itu seperti media hoax, situs-situs yang tidak diperuntukkan untuk anak-anak juga, seperti situs-situs dewasa. Selanjutnya adalah kecanduan digital. Kecanduan digital adalah kondisi di mana seseorang mengalami ketergantungan atau kecanduan terhadap pengguna perangkat digital seperti ponsel, komputer, media sosial, video game, atau internet secara berlebihan. Kecanduan ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sosial, emosional, dan fisik individu. Fenomena ini semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan semakin meluasnya akses internet. Di sini dimaksud tentang bagaimana anak-anak tuh sering kecanduan dalam HP lah, setidaknya dalam contoh umumnya adalah HP, sering bermain game, melihat internet secara berlebihan dengan berjam-jam, fokus ke HP terus, HP atau laptop, komputer semacamnya. Oke, selanjutnya cara membantu anak sehat dalam berinternet. Yang pertama itu ada edukasi tentang keamanan digital, yaitu mengajarkan anak tentang pentingnya menjaga privasi dan mengenali ancaman online. Yang kedua adalah pengaturan konten, menggunakan filter dan aplikasi kontrol orang tua untuk membatasi akses ke konten tidak aman. Yang ketiga, membatasi waktu penggunaan internet. Tentukan waktu yang tepat untuk internet, misalnya tidak lebih dari 2 jam sehari. Yang keempat, ajak anak diskusi tentang aktivitas di internet. Buat percakapan terbuka tentang apa yang anak lihat dan lakukan online. Yang kelima, menjadi teladan dalam penggunaan internet, yaitu tunjukkan perilaku internet yang bijak dan sehat. Yang keenam, gunakan aplikasi pemantauan. Menggunakan aplikasi pemantauan untuk memonitor aktivitas online anak. Sini juga ada peran pentingnya keterlibatan orang tua dalam aktivitas online anak. Yang pertama itu mendampingi anak dalam penggunaan internet. Selalu awasi apa yang anak lakukan secara online, termasuk dalam penggunaan media sosial. Yang kedua ada diskusi rutin. Itu lakukan percakapan terbuka tentang pengalaman anak di internet, baik itu positif maupun negatif. Jadi anak ini harus diawasi secara terus-menerus untuk tidak melakukan hal-hal negatif dan terjerumus ke dalam hal tersebut. Selanjutnya di sini kita ada undang-undangnya.
Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, yang berisi tentang mengatur perilaku pengguna internet agar tidak menebarkan konten yang merugikan, seperti konten pornografi, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Yang kedua, menyediakan sanksi bagi pelaku yang melanggar hukum di dunia maya. Oke, selanjutnya ada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang berisi tentang menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, termasuk di dunia digital. Kedua, mengatur perlindungan terhadap eksploitasi anak, termasuk eksploitasi seksual yang bisa terjadi melalui platform digital. Sekarang ada undang-undang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang berisi tentang menetapkan perlindungan terhadap data pribadi dan memberikan hak akses kepada anak-anak untuk mendapatkan informasi yang aman. Sekian dari saya, terima kasih. Apabila ada kesalahpahaman mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.